Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya. Tentunya yang pernah muncul di YouTube Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal dalam acara Alpot. Kat. Hahaha, ini acaranya. Ini kok namanya ini aja. Namanya acara kumpulan kita itu di sini kalau nggak ada namanya yang unik ya kan. Gak ada yang tidak unik nanti tidak rame gitu. Makanya ini di sini sesuai dengan itu loh permintaan Pak Iki, tim itu namanya Alpot. Alpot tinggal nama Kat. Terus yel-yelnya hahaha. Alpot itu singkatan Al-Kamal Podcast. Nah, tapi ada keterangannya di situ, tahadus bin nikmah. Seperti itu. Malam hari ini kita bersama dengan ini di sebelah saya ini ada Kang Fasihuddin. Kang Fasihuddin atau sekarang kalau di Al-Kamal itu apa Ustadz Fasihuddin. Nah, itu. Beliau ini seorang santri ya, seorang santri yang dulunya mondok di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Beliau ini dari Kalidawir ya saat ini. Nah, dari Kalidawir. Dari Kalidawir kalau tidak salah, nah, nanti beliaunya akan cerita nanti beliaunya di mana, dari mana asalnya. Jangan-jangan asalnya dari Meletek teko Watur. Gitu ya. Wah, ini hostnya kok lancang sekali ya. Beliau ini sebetulnya kalau bersama saya ya kan, duduk di sebelah saya ini kurang lebihnya beliau itu hampir seusia sama saya itu. Beliau itu seusia, intinya usia itu tidak jauh dengan saya. Tapi saya yakin kecerdasan beliau itu jauh di atas saya ya. Makanya bagaimana jelasnya ini Ustadz Fasihuddin, Kang Fasihuddin nanti biar kenalan sendiri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abu yang telah menjadi host pada podcast kali ini. Saya tentunya sangat bersyukur bisa diundang di podcast ini. Iya. Ya itulah host itu biasanya pasti menang. Itu kan masalah menang ya menang begitu, tapi kalau masalah keilmuan kita bisa menang lah. Oke. Nama saya Muhammad Fasihuddin. Saya asli dari Kalidawir, Tulungagung. Saya saya alumni dari Ponpes Al-Kamal. Dulu saya masuk tahun 2012, kemudian sampai tahun 2017. Tapi saya mutasi lebih cepat atau lulus lebih cepat, kurang lebih sekitar 5 tahun. Sehingga 2012 sampai 2014 itu saya habiskan 2 tahun di Sanawiyah, dan 2014 ke 17 itu saya habiskan waktu di Madrasah Aliyah. Ya, jadi beliau itu dulu waktu di pesantren ya kalau sekolah itu ya sama-sama dengan saya yang ngumpul gitu, yang ngopi di pondok ya gitu. Tapi beliau setelah dari Aliyah ini beliau meneruskan pada jenjang selanjutnya. Nah, inilah kehebatannya beliau itu munculnya di sini, terlihat di sini. Jadi di kalangan para santri seusia saya atau di atas saya sedikit, ya kakak kelas istilahnya, itu yang paling kita menyoroti ya, paling terlihat itu di Ustadz Fasihuddin ya. Mohon maaf Ustadz Saifuddin itu yang pegang di sana itu. Maaf Ustadz. Ini Ustadz Fasihuddin. Itu karena apa? Beliau itu dalam waktu kurang lebih 6 tahun ya Ustadz ya. 6 tahun melanjutkan jenjang di perkuliahan itu bisa menyelesaikan 3 strata. Jadi selama 4 tahun itu bisa menyelesaikan strata 1 dengan 2 jurusan, dan selanjutnya di 2 tahun selanjutnya bisa menyelesaikan strata 2 dari 1 jurusan. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Ini Ustadz Fasihuddin luar biasa. Nah, makanya sebelum nanti saya berbicara karena tema kita hari ini adalah santri. Jadi ini yang kebetulan beliau itu santri yang paling
paling menonjol, punya girohnya, semangat sekali. Memang beliau itu tidak menutupi bahwa beliau itu santri. Beliau memang mengakui bahwa dirinya santri, dan santri itu identik dengan khidmat. Jadi setelah beliau itu menempuh pendidikan di sana, beliau kembali lagi di sini, saudara-saudara. Kembali di sini untuk berkhidmat. Ya betul, Ustaz Fasiuddin ya. Saya itu kalau ketemu ini kayak kumpul alumni itu pengen ketawa itu ya. Ceritakan gimana Ustaz? Waktu kuliah itu gimana? Mungkin saya nanti bisa terpacu semangatnya ya toh. Oke. Jadi saya setelah lulus dari Pondok Al Kamal itu melanjutkan studi ke UIN Malang tahun 2017. Awal mula saya kuliah itu sebenarnya atas dorongan dari orang tua. Saya sebenarnya tidak begitu minat untuk kuliah karena lepas dari pondok pesantren itu kan pelajaran-pelajaran madrasah diniyah itu sepertinya menarik. Tapi kemudian kalau kita kaji di perguruan tinggi itu berarti mengulang kembali. Tapi karena mungkin itu adalah sebuah isyarah dari orang tua, pertanda cuplikan dari skenario Tuhan. Nah, tanda-tanda cuplikan dari skenario Tuhan yang mungkin saya harus lakukan, maka saya daftar ke sana. Awal mulanya saya hanya memilih jurusan yang berbau-bau kearaban. Kearab-araban. Karena di sini dulu pernah belajar bahasa Arab. Tapi saya tidak mau memilih jurusan bahasa Arab. Hanya saja ada satu jurusan yang menurut saya menarik, yaitu Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Namanya kan sudah Arab. Ternyata materinya adalah seputar perkawinan, perceraian, ternyata seperti itu. Nggak hawa-hawanya, nggak hawa-hawa terpacu untuk nikah. Itu pasti itu. Pasti. Konon katanya kalau lulusan sarjana dari Ahwal Asy-Syakhsiyah itu nilainya belum sempurna kalau belum diimbangi dengan menikah. Tapi belum ya ini ya? Belum. Oh sama, saya juga belum ya. Barangkali lantaran podcast barangkali ada yang komen. Minat hubungi di bawah ini ya. Terus? Lalu kemudian saya menempat di Ma'had Al-Jami'ah karena wajib bagi mahasantri untuk menempat di sana selama 1 tahun. Kemudian untuk bisa melanjutkan mukim di sana itu ada beberapa formasi, bisa menjadi pengurus, bisa menjadi santri tahfidz atau menjadi takmir. Saya punya angen-angen karena di Al Kamal itu ada Ma'had Ali itu, kemudian saya tuh juga angen-angen duwe kerentek. Mbok yo di Malang itu ada Ma'had Alinya. Ternyata qadarullah biidznillah itu juga dijabah oleh Allah pada saat semester 2 ada rekrutmen dari Bapak Rektor untuk menyeleksi santri kitab yang hanya diambil 1% dari jumlah angkatan. Maksudnya jumlah angkatannya. Jumlah angkatan saya kan kurang lebih sekitar 3.500. 3.500. 1%-nya ya 35 orang. Yang kemudian itu oleh Direktur Ma'had pada saat itu dijalin kerjasama atau MOU dengan Ma'had Ali Zamakhsyari. Kemudian kita memperoleh satu ciri khas tersendiri, yaitu bisa kuliah formal, menuntaskan kuliah formal, dan juga menuntaskan kuliah Ma'had Ali. Sehingga itulah asal muasal dari saya memiliki double degree itu, dua gelar. Ini ada tepuk tangan loh, ini tepuk tangan loh Pak pemirsa, itu luar biasa. Para operator itu loh. Lalu kemudian setelah itu saya diminta pulang oleh orang tua. Untuk nikah kan? Oh bukan. Saya diminta pulang oleh orang tua untuk khidmah di rumah, karena di rumah juga ada TPQ, juga ada madrasah diniyah. Ternyata tidak boleh sama mudir pada saat itu, Kiai Muzaki almarhum itu tidak membolehkan saya untuk pulang, yang kemudian diberikan rekomendasi untuk kuliah lagi di Strata 2 di UIN Malang juga. Alhamdulillah juga sudah tuntas pada tahun ini. Luar biasa. Yang Strata 2-nya jurusan apa? Sama, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
luar biasa ini. Itulah ini keilmuan beliau itu berarti memang sangat diakui sekali. Ya gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan saya sebelum kita nanti injak ke bahasan-bahasan itu, kok kenapa antum itu setelah kembali di rumah, kan ini banyak nih ya, mungkin alumni atau siapapun di mana saja, barangkali ada yang santri itu kan banyak ya, saya katakan banyak, bukan hanya segelintir, banyak yang ketika pulang di rumah itu ya sudah, bahkan sampai lupa dengan pesantrennya. Ini yang paling parah. Ada yang masih ingat pesantrennya, ada yang tapi nggak mau khidmah, ada yang mau khidmah gitu. Nah ini kok motivasinya apa kok dari sudah pulang kok masih di sini itu loh, masih semangat untuk terus berkhidmah di sini? Ceritanya panjang tapi saya persingkat. Sebenarnya begini, kita itu kalau tholabul ilmi berarti kita mendapatkan ilmu yang kemudian kita harus mewujudkan rasa syukur terima kasih kepada sang pemberi ilmu, dalam artian hakikian berarti Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam artian majazian yaitu interpretasi dari Allah itu menggunakan lewat lembaga atau instansi. Nah, guru-guru kita itu mengajar di sana, kiai-kiai kita. Saya di Malang saya di Malang kuliah, kemudian diberikan ilmu dengan akses yang sangat mudah, yang kemudian sumbangsih kita untuk ma'had itu. Tentu ma'had itu tidak membutuhkan kita, tetapi apa yang bisa kita berikan untuk ma'had itu. Nah, karena saya kira waktu 2 tahun untuk mengabdikan diri, sebenarnya yang mulai 6 tahun itu juga sudah mengabdikan diri di sana. Yang kemudian saya rasa untuk yang di Malang itu saya cukupkan, tetapi saya masih kurang untuk pengabdian di Pondok Al-Kamal. Apalagi cikal bakal keilmuan saya terutama itu berasal dari Masyayikh Al-Kamal. Luar biasa. Baratnya dawuhnya Kiai Athaillah dari Lirboyo, mosok santri iku ndak gelem ngisahi piringnya dewi. Sudah diberi makan tapi kok ndak mau ngisahi dalam arti berkhidmah itu. Iya. Betul itu. Nah, berkaitan ngomong-ngomong masalah santri ya, masalah santri. Ini kan sebentar lagi kita itu ada momen besar, yaitu adalah Hari Santri. Lah, kenapa ya kok Hari Santri itu loh? Padahal kita itu santri ya seperti ini. Kalau ya kita itu ya seperti inilah, seperti saya lah contohnya, seperti antum itu kok. Kenapa kok sampai sebegitunya gitu loh? Mungkin ini menurut pandangannya jenengan loh ya. Pandangannya jenengan kayaknya kenapa kok sebegitunya sampai Hari Santri itu diperingati, ada tanggalnya tersendiri. Mungkin dari sudut pandang jenengan bagaimana nih? Sepertinya Hari Santri itu memang kita pertama harus berterima kasih kepada pemerintah karena telah mencetuskan dan menetapkan Hari Santri itu sebagai bagian daripada hari momentum nasional. Nah, kurang lebih kalau tidak salah itu tahun 2014 itu ada salah satu instansi pondok pesantren yang mengajukan kepada Presiden Jokowi dari Malang, itu juga Pondok Babu Salam kalau tidak salah itu. Mengajukan ke Presiden Jokowi untuk menetapkan Hari Santri karena santri itu juga turut andil membangun negeri kita, turut andil membangun negara Indonesia ini. Ya kita tahu perjuangan daripada para masyayikh termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, terus kemudian ada banyak termasuk Syekhona Khalil, itu juga bagian daripada santri-santri yang berjuang dan menjadi pahlawan kemerdekaan. Sehingga konsensus ulama dan juga umara itu sudah menyatakan bahwa Indonesia dibangun oleh entitas yang banyak, termasuk salah satunya adalah santri. Nah, sehingga pada tahun 2015 akhirnya ditetapkan oleh Presiden Jokowi bahwa 22 Oktober itu dijadikan sebagai Hari Santri. Menimbang
kepada resolusi jihad yang telah diproklamirkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, tentu kita harus bersyukur. Itu artinya santri diakui oleh negara kita. Nah, saya kira itu. Ya, walaupun kita itu bahkan banyak yang istilahnya mengece-ece. Oh, anakmu itu mondok pulang mau jadi apa itu? Mau kerja apa? Lah nyatanya seorang santri bisa seperti beliau ini gitu loh ya kan. Itu. Termasuk juga masyayikh pondok pesantren Terpadu Al Kamal ya kan. Beliau itu kan juga, bahkan saya baca itu sejarahnya beliau itu ada kata diplomat bersarung ya itu. Kiai Thohir Wijaya itu. Biasa beliau juga pejuang ya. Pejuang nasional. Artinya begini, santri itu bukan, kalau menggunakan kacamata santri adalah sebuah profesi, itu menurut saya kurang tepat. Gitu ya. Santri itu adalah branding personal. Jadi bagaimana kita itu diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membranding personal kita. Kita itu mau jadi apa? Terlepas dari adanya takdir Tuhan, tetapi kita diberikan ikhtiar. Kita diberikan akal, diberikan ikhtiar, yang kemudian kualitas dan harga diri manusia itu termasuk bagian dari personal branding yang tidak boleh dilupakan. Orang tua memondokkan putra-putrinya untuk menjadi santri. Itu tentu tujuannya adalah untuk membentuk kualitas pribadi orang itu agar sesuai karakter, agar ia memiliki kepribadian agama yang kokoh. Berbasis agama itu dengan santri. Sehingga bagi saya kalau santri itu mau jadi apapun bisa. Nyatanya masyarakat kita nggak seperti Kiai Thohir itu juga ahli politik, diplomat. Kemudian kiai kita seperti Kiai Asmawi itu juga bisa menjadi pengajar, dosen. Betul. Wakil presiden juga termasuk santri Kiai Ma'ruf Amin. Jadi apapun, santri entrepreneur juga bisa. Terus kemudian pebisnis, usahawan, atau apapun lah itu, santri bisa masuk ke ranah itu. Betul. Sehingga santri itu bukan profesi, tapi itu tadi personal branding kalau menurut saya. Karena kalau nyantri itu dididik apapun ya kita mau tidak mau harus melakukan itu kan. Kalau di pesantren ya kan bersih-bersih ya kita harus bersih-bersih. Itu jamaah ya kita harus jamaah nyuci baju sendiri dan lain-lain ya kan. Makanya kalau pulang kita ngarit yo enggak izin. Gudi kenal itu tidak malu ya. Itu ya Allah, luar biasa sekali itu santri. Nah, jadi seorang santri itu tidak boleh malu ya. Harus tetap semangat. Benar. Bagi saya begini, pondok pesantren itu adalah lembaga atau instansi yang benar-benar manjur untuk mencetak kader. Nah, kalau kita menelisik antara pondok pesantren dan perguruan tinggi, itu dua lembaga yang berbeda. Perguruan tinggi mencetak ilmuwan yang memang secara konkret dengan tugas akhirnya itu diajari bagaimana cara menganalisis sebuah masalah dengan tajam. Tetapi untuk mengkader seorang ulama, seseorang yang memiliki personal branding basic agama yang kuat, itu harus di pondok pesantren. Kita diajarkan kedisiplinan, cara mengatur waktu, bagaimana kita lepas dari jangkauan orang tua, tetapi manajemen waktu kita berhasil. Nomor 2, kemudian kita dibenturkan dengan aturan-aturan yang mengikat di pondok pesantren yang harus kita patuhi, dan itu juga untuk membentuk karakter santri, agar santri itu tetap memiliki kepatuhan terhadap aturan. Waktu juga ya kan? Waktu juga begitu. Wadet kegiatan. Kemudian kita harus ngaji, harus masuk madrasah diniyah, yang kemudian nanti malamnya itu juga ada yang mutolaah, ada yang istirahat, bangun lagi, tahajud, dan seterusnya. Jadi waktu untuk santri itu menurut saya ya teraplikasikan dan terpakai semaksimal mungkin. Jadi pulang nggak kaget.
Ya, enggak kaget. Apalagi kalau di lingkungan masyarakat itu tuntutan-tuntutan dari banyak orang itu banyak sekali. Misalnya seperti ada santri baru keluar pondok langsung diminta untuk ngomong tahlil. Untuk kemudian apapun lah itu, untuk khutbah dan sebagainya. Padahal di pondok pesantren mungkin tahlil sebagai aktivitas rutin hal biasa. Yang kemudian ditunjuklah setiap santri yang lulus dari alumni pesantren itu untuk memunculkan kualitasnya, nyanyi tahlil, nyanyi sholat, jamaah, majelis taklim dan sebagainya. Itu bagus banget. Untuk terjun di masyarakat itu seperti itu ya. Gitu. Jadi memang dilatih kalau kita nyantri itu apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya di pondok pesantren, entah itu jeteh, oceh gitu, kotor, bersih, kita itu harus latih gitu loh ya kan. Jadi kan di pondok itu enggak ada yang manja-manja, itu enggak ada ya kan. Enggak ada. Kok mondok manja-manja itu ya jadinya gimana itu nanti ya. Jadi begini, termasuk masyarakat ini memiliki tuntutan yang banyak, apalagi di berbagai sektor. Terkadang jatah atau kuota tokoh agama yang memiliki basic agama itu semakin lama semakin tua, kemudian meninggal wafat, kemudian jumlahnya semakin menurun. Di daerah saya saja itu yang nyantri di satu desa, kemungkinan yang nyantri itu mungkin tidak sampai 10%, mungkin hanya sekitar 7%. Artinya yang khidmah kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kemudian yang mau untuk ngurip-nguripi kegiatan keagamaan, ngurip-nguripi majelis taklim, menebarkan keilmuan kepada masyarakat awam, siapa lagi kalau bukan santri. Nah, jadi santri itu pokoknya segala-galanya ada di sana. Istimewa. Di masyarakat itu pun kita lihat ya kan, di mana daerah-daerah yang agak terpencil. Kan kalau daerahnya antum terpencil apa enggak itu? Ya, enggak begitulah. Enggak begitu. Bahasa orang pinggiran itu kan. Kalau kan daerahnya sebenarnya bukan daerah terpencil. Itu, tapi kalau kita lihat di lingkungan-lingkungan itu kalau adzan, suara adzan itu kan yang suaranya orang-orang yang tua-tua kan itu. Ya mungkin karena itu kita husnudzon saja bahwasanya di situ mungkin para santrinya ya seperti itu, daerahnya antum yang nyantri hanya itu. Jadi kesadarannya untuk seperti itu menjadi tokoh di masyarakat itu. Bahkan kalau naik masyarakat adzan tukang adzan itu jadi tokoh masyarakat ya kan. Kayak kowe lo dibanding. Seperti itu. Nah, jadi lek santri pulang santri mondok pulang itu kan enggak gengsi. Menjalani aktivitas apapun enggak gengsi. Suaranya jelek adzan enggak gengsi. Ya toh? Suaranya jelek terus ngimami dan lain sebagainya kan ya enggak gengsi. Walaupun dia dulu di pondok pegangnya hanya pulpen, tapi begitu pulang pegang arit. Iya pegang arit ora bacokan sih. Pegang arit ini nyari rumput itu kan juga enggak gengsi. Bahkan itu kan kalau dididik di pesantren itu kan yang itu hal yang mulia. Ngopeni makhluke Gusti Allah begitu kan. Benar. Itu di daerah itu juga banyak yang itu aktivitas santri yang mungkin ya istilahnya tidak enggak gengsi seperti itu. Aktivitas ini kan banyak kadang yang sekarang itu kualitas santri itu sekarang santri kalau enggak ngulang ngaji gengsi. Gitu. Ini fenomena yang terjadi sekarang itu seperti itu. Ya kalau di daerah saya dengan minimal persentase jumlah santri yang sudah terjun ke masyarakat itu mereka tidak gengsi. Tentunya mereka ada yang angon kambing, angon sapi, artinya berarti kan ada kewajiban untuk memberi makan rumput itu. Tetapi kemudian mereka juga dipasrahi untuk murid-murid di musola, murid-murid di masjid. Artinya
kesibukan duniawi itu tidak tidak menjadi penghalang terhadap urusan-urusan ukhrawi. Nah, ya kemudian juga termasuk benefit atau keuntungan dari santri, kita juga dilatih karena kedisiplinan itu dan aturan organisasi itu, kita menjadi mudah untuk berorganisasi. Ya seperti kita terjun ke Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu sangat diterima. Yang kemudian misalnya kalau ada kepanitiaan entah itu pengajian umum dan sebagainya, tuh pasti yang ada di depan pasti santri. Nah, termasuk kemarin ini baru saja ini ya, di daerah saya itu ada pengajian umum. Ya tentu kita yang menghandle secara keseluruhan. Dan tentu masyarakat juga memaklumi ternyata ya memang basicnya pengajian itu mesti yang tahu ya santri. Santri. Jadi betul. Santri tetap diterima di masyarakat apapun lah itu. Ya, itu loh, makanya orang tua juga itu kalau mondokkan anaknya nggak usah cemas. Ya. Apalagi kalau sekarang itu tidak ada namanya pondok pesantren itu yang jelek gitu. Sekarang pondok pesantren itu bagus semua. Bahkan berlomba-lomba untuk fasilitas. Itu ya. Makanya nggak usah cemas itu. Anaknya mau jadi apapun kalau itu santri, insya Allah istimewa. Nah, itu. Mau jadi apapun di rumah, mau apapun wong kelihatannya tidur aja, tapi itu istimewa. Kita. Nah, jadi seperti itu ya. Santri, latar belakangnya santri itu seperti itu. Sekarang yang jadi fenomena sekarang adalah kualitas. Santri itu kita sudah diakui mungkin ya, sudah diakui di kalangan masyarakat, di kalangan para ulama-ulama, bahkan ulama-ulama kiai itu semua kan mesti santri kan. Nggak ada yang ya mungkin ada ya. Apa ada kan nggak ada ya kan? Ulama yang awalnya bukan santri kan nggak ada. Yang mencetak generasi ulama itu semuanya itu kan berawal adalah santri, pondok pesantren. Nah, berarti sudah diakui masyarakat, sudah diakui oleh pemerintah, berarti tinggal kita meningkatkan kualitas gitu kan. Iya, benar. Ya jadi apa ya? Memang istilah pondok pesantren itu kalau itu kan ada dua kata, ada pondok dan pesantren. Pondok itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kan diartikan sebagai padepokan lah. Iya. Artinya tempat untuk tinggal itu adalah pondok atau pondokan. Yang kemudian kalau ditinggali oleh santri-santri ya namanya pesantren. Nah, artinya dari satu lingkungan yang sudah diketahui bahwa itu memang lingkungan santri, tentunya secara logika nalarnya adalah bisa membentuk santri yang memiliki kebudayaan yang kuat, agamanya kuat. Nah, tetapi tentu tantangan kita sekarang adalah pada aspek modernitas. Nah, sekarang itu zaman itu semakin bagus. Yang dulu kita itu masih belum mengenal handphone. Ternyata sekarang handphone sudah ada berbagai macam tipe dan merek yang cukup beragam dan cukup bagus semua. Tidak ada sekarang handphone yang jelek, itu tidak ada, semua pasti layar bagus ini berlomba-lomba bagus ini. Layar pancal. Nah itu. Tinggal itu sekarang santri itu kalau mau kita ukur kualitasnya, maka kita harus kembali kepada siapa santri itu sebenarnya. Banyak kalau di sini riwayat-riwayat dan sejarah tentang siapa itu santri. Nah, itu banyak sekali. Saya mengutip dari satu makalah Rois A PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Menurut beliau itu santri ya terdiri dari dua suku kata, ada san dan tri. San dan tri ya. San itu maksudnya insan dalam arti manusia. Tri itu mengambil dari bahasa Sanskerta yang menunjukkan kepada 3 pilar. Kalau dalam Islam itu ada Islam, ada iman dan ihsan. Artinya manusia memiliki 3 pilar itu secara bersamaan menghidupi pada diri santri. Nah, ada pada diri santri iman, Islam dan ihsan. Lebih lagi satu definisi santri yang menurut saya itu cukup bagus dan relevan sekali adalah definisi dari
Kiai Haji Hasan Nawawi. Pondok Sidogiri. Iya. Bahwa santri itu man huwa santri. Santri bisa hiti halihi wa man ya'tasimu bihablillahil matin. Santri berdasarkan ahwal atau kegiatan penyaksiannya itu adalah seseorang yang senantiasa berpegang teguh kepada ikatan kuat Allah, yaitu dalam arti Al-Qur'an. Wa yattabi'u sunnatar rasulil amin, dan senantiasa mengikuti tindak lampah dan sunnah-sunnahnya Rasulullah, yaitu berarti hadis atau sunnah. Nah, ini yang cukup menarik. Wala yamilu yumnatan wala yusrotan. Santri itu tidak berpaling ke kanan ke kiri, tidak pelin-pelan, artinya punya teguh pendirian yang kuat. Nah, artinya beberapa kondisi-kondisi seperti itu kita memiliki seperti itu. Nah, itulah hakikat santri. Nah, sebenarnya kalau dibilang santri itu harus mondok di pesantren, itu ya tidak harus. Selama seseorang memiliki karakter seperti itu, memiliki ikatan yang kuat dengan Al-Quran, dengan hadis. Dan juga teguh pendirian, tanggung jawab, serta memiliki ikatan yang kuat dengan masyayikh, saya kira itu juga termasuk bagian dari santri. Bahkan ada yang santri kalong kan ya ada. Ya. Nah, harus mondok, ada yang pulang pergi itu. Nah, artinya kita mengukur kualitas santri itu ya dari situ. Bagaimana interaksi dia dengan Al-Quran, dengan Allah, berarti hablum minallahnya. Bagaimana interaksi dia dengan makhluk, dalam arti mengimplementasikan hadis-hadis Nabi. Nah, termasuk santri itu kental dengan yang namanya kitab kuning. Nah, kitab kuning. Nah, dinamai kitab kuning karena dulu cetakannya kuning-kuning. Warnanya kuning. Kayak sekarang sudah ada yang putih. Tapi istilah itu tentu hingga sekarang tidak pudar. Istilah itu tetap ada. Nah, ternyata di kitab kuning itu diajarkan banyak ajaran, banyak nilai-nilai keislaman, mulai dari secara kesyariahan berarti ya fikihnya, kemudian hadis, ada tafsir, kemudian ada tasawuf dan sebagainya, yang itu membentuk keberadaan santri. Nah, saya kira selama santri itu tetap memiliki kekuatan spiritual dan religiusitas yang kuat, dan juga ta'aluk dia kepada masyayikh, menurut saya santri itu sudah diakui sebagai santri yang punya kepribadian yang kuat. Saya kira itu. Santri punya kepribadian yang kuat ya kan. Gitu. Berarti kalau ada santri yang mungkin pulang di rumah, ini saya sering, ini saya juga cerita ya kan. Saya sering ketika itu pulangan santri, itu sering di WA wali santri. Ustadz, ini anak saya kok begitu pulang kok tidur aja. Gitu. Itu mau saya jawab, nggih Bu, kula nggih ngoten. Enggak. Ini bercanda. Enggak, serius. Ada yang WA seperti, Ustadz, anak saya kok tidur saja. Anak saya kok enggak mau baca Al-Quran di rumah. Anak saya itu punya masjid. Di rumah saya ada masjid, Ustadz. Bukan anak saya punya masjid. Di rumah saya ada masjid, Ustaz. Tapi anak saya kok enggak mau ke masjid, enggak mau azan gitu kan, seperti itu. Lah, itu kan berarti yang salah bukan pondok pesantrennya ya kan? Karena di pondok pesantren begitu terdengar azan, itu anak-anak sudah dioprai. Bahkan kalau azannya selesai itu sudah habis di kamar. Sudah itu. Berarti kan yang itu anaknya itu loh. Berarti. Lah ini yang jadi PR masa sekarang ini adalah itu. Tapi begini, Ustaz. Kita juga tidak boleh menyalahkan santri yang pekerjaannya mau turu. Ternyata begini, saya didhawuhi oleh guru kami, Kiai Haji Hamzawi almarhum, atas pengakuannya. Ini cerita yang diceritakan oleh Profesor Wildana, salah satu pengasuh dari Ma'had di UIN. Di sana itu ada santri-santri yang ketika taklim, ketika madrasah itu tidur koyo ndak patek njawani ngono. Jadi secara akhlaknya ndak patek tenanan. Iki santri tenan apa ndak ngono. Ndak dosa. Tapi ternyata setelah beberapa tahun kemudian dia ternyata sambutan mewakili dari instansi atau sebuah lembaga.
Artinya orang yang diberi waktu untuk sambutan berada di depan itu bukan orang yang main-main, artinya itu nggak gemen-gemen, orang pilihan. Dan ternyata kita tidak boleh menghakimi santri yang sekarang memang ahwalnya seperti itu, yang kemudian kita juga tidak tahu besoknya dia barangkali dia menjadi sosok yang penting, dia menjadi pejabat, dia menjadi sosok yang penting. Tapi itu tentu menjadi histori, cerita-cerita sejarah yang menarik. Sampean biyen turuan saya jadi pejabat ini. Saya dulu turuan, sekarang duduk depan kamera ini. Ini duduk depan kamera ya ndak gemen-gemen ini. Betul itu ya kan gitu. Lah ini loh, pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya ini sudah dijawab sama Ustaz Fasiuddin ini kan ya. Sudah dikuatkan gitu loh. Makanya tonton terus channel Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal itu loh. Informasi penting. Lanjut. Termasuk begini saya. Biasanya yang paling sering itu adalah ketika santri setelah pulang kemudian berada pada fase hendak menikah. Kayak jenengan. Pasti yang ditanya, yang sering kali pasti yang ditanya adalah oleh calon mertua itu yang ditanya adalah kamu kerjanya apa? Apalagi seorang santri itu belum ada penggawaian, ada kesibukan ya kecuali ngajar-ngajar TPQ atau madrasah dan sebagainya. Tapi santri itu dia itu memberanikan diri. Berani untuk melangkah dan kemudian konsekuensinya padahal ibaratnya kalau secara logika itu. Orang menikah tidak memiliki bekal dalam arti tidak memiliki pekerjaan. Betul. Berarti kan piye carane nguripi anake yang dipasrahkan ke kita, padahal dia tidak memiliki pekerjaan. Tetapi santri dengan keteguhan hati dan kepercayaan dirinya bahwa Allah itu ya innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Karena santri itu mengimplementasikan satu ayat yaitu wa ankihul ayyama minkum wasolihina min batikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Jadi santri menikah, berani nikah, tidak memiliki pekerjaan, pasti setelah itu dicukupi oleh Allah. Ngekeki bojone wis rezeki. Ya bisa begitu. Ternyata mungkin rezekinya itu dibuka melalui jalur pernikahan sehingga ternyata setelah menikah dia diterima di pekerjaan ini kemudian bisa membangun rumah dan seterusnya. Ya itu perspektif dari orang tua yang harus ditanamkan bahwa kalau pasti orang tuanya santri mengerti, tapi kalau yang sebelumnya itu belum mengenyam pendidikan di pondok pesantren itu biasanya secara realistis lah, secara logis, kamu tidak bekerja, bagaimana kamu menghidupi anak saya? Kan begitu. Yakin mawon ngene Gusti Allah. Gusti Allah niku maringi senjata ya sak plurune lho niku. Ngoten maringi rezeki niku wis mesti sak asale nggih to. Ngoten. Bahkan enten sing maringi rezeki niku sak teko dhewe nggih to. Ya bener. Makanya karena napa nggih? Karena sing jenengan atur niku. Karena kedekatannya dengan Allah. Akhirnya itu. Makanya santri-santri sekarang, ini pesannya santri-santri sekarang, ketika di pesantren momennya sangat bagus sekali untuk mengatur, memanage waktu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus lanjut. Dan termasuk keunikan santri yang ini sudah dibuktikan secara real, fakta memang. Terutama santri laki-laki, bila mana santri laki-laki itu biasanya kalau dalam hal relasi dengan masyarakat itu biasanya mudah dan diuntungkan. Kita sering berjumpa dengan masyayikh sehingga diberikan channel atau saluran-saluran, link dan segala macam untuk bisa merambah lebih luas. Apalagi kalau untuk santri perempuan itu tidak perlu khawatir untuk tidak bisa menikah. Santri perempuan itu cukup duduk di rumah, pasti ditanyakan, Pak, putri jenengan napa sampun mantun anggenipun tolabun ilmi. Artinya duduk saja di rumah itu ketemu jodohnya, ada yang datang.
Kita oleh nih santriku. Lebih tenang di kamu itu pegang kamera aja. Itu nyata. Kasih jodoh. Dan memang bagaimana nggih? Itu secara nalar memang tidak bisa dinalar. Iya. Tidak bisa dikonsep nalar, kita tidak mampu. Dan Iya. itu memang tentu kembali lagi kepada keberkahan daripada pesantren itu sendiri. Masyayikh senantiasa mendoakan kita untuk senantiasa menjadi santri yang sukses. Betul. Dalam segala bidang. Nah, dan pada akhirnya doa-doa dari masyayikh itu ya alhamdulillah mustajab hingga sekarang. Kita bisa merasakan itu. Nah, ya memang saya teringat dawe Mbah Yai itu. Dawe Mbah Yai saya ketika dawe saya memberikan semangat ya. Karena saya mungkin di sini dulu juga sebagai keamanan. Itu kalau keamanan itu kan mengurusi berbagai masalah. Itu dawe Mbah Yai itu. Tenang, Le, kalau di pondok itu kalau ngurusi barang sing angel-angel, keamanan kan urusannya mesti angel-angel. Insya Allah begitu pulang segala urusannya yang sulit dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doane Mbah Yai itu kalau saya sering dengar doanya Mbah Yai itu Allahumma ja'al auladana wa tulabana itu kan wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Makanya para masyayikh, para kiai itu terus doakan kita supaya kita itu menjadi seseorang yang benar-benar ahli ilmu, ahli kebaikan. Itu kan seorang santri, ben dadi santri sing tenanan ngono lho rek. Nah, makanya yang terakhir saya minta pesan dari jenengan. Ya mungkin untuk para santri dan juga para kaum-kaum yang menonton ini, kaum-kaum dunia maya, para pemirsa yang menonton supaya bagaimana lah dari pembahasan kita ini bisa dipetik ibrohnya gitu. Jadi bagi kawan-kawan yang menonton podcast ini, jangan gentar dan jangan takut menjadi santri. Apalagi yang belum mengenyam pendidikan di pondok pesantren, nyantri yo senajan itu santri kalong seperti tadi itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita kaitkan, kita ta'alukkan hati kita dengan para masyayikh. Karena mungkin dengan wasilah kita menta'alukkan hati dengan masyayikh itu lebih dekat derajatnya kepada Allah ketimbang kita, sehingga kita ikut nular. Yang selanjutnya seorang santri, kalau panjenengan sudah menjadi santri, jangan lupa untuk berkhidmah. Teringat dari dawuhnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu, sabatun ilmi bil mudzakarah. Nancepnya sebuah ilmu itu dengan deres, dengan memutolaah mudzakarah. Tapi wa barakatuhu bil khidmah. Keberkahan ilmu itu hanya bisa didapat dengan khidmah. Dan wa naf'uhu bi ridho syekh, kemanfaatan ilmu itu atas restu seorang guru. Nah, khidmah itu ada bisa kita maknai secara luas, termasuk khidmah itu juga mungkin tidak hanya mengajar. Kalau dia memiliki basic keilmuan, berarti dia mengajar. Termasuk saya juga khidmahnya mengajar. Karena dawuh guru kami Kiai Hamzawi itu neng diae pokoknya ngulang. Tapi kalau memiliki basic yang lain, termasuk misalnya juga membantu mengurusi pesantren, atau termasuk ini khidmah kalau kamera itu kan. Khidmah zaman sekarang bagi saya yang penting adalah di dunia media sosial ya. Seperti ini, desain, kemudian pembuatan video itu memudahkan para masyayikh kita untuk menyalurkan informasi dan keilmuannya kepada masyarakat umum. Nah, betul. Jadi itu yang jadi santri itu yang terakhir dawuh dari Gus Kausar itu, santri itu susah untuk sedih, santri itu mudah untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Nah, karena kita tidak memiliki akses HP di pondok, tetapi kita memiliki manajemen waktu dan manajemen hati yang kuat,
sehingga santri itu sudah selayaknya bahagia. Dimanapun santri harus bahagia. Di pondok nggak pegang HP, begitu pulang juga bisa mainan HP ya. Ya, Gitu. kurang lebih seperti itu. Iya, pokoknya nggak di pondok nggak mainan perempuan, di rumah bisa main perempuan. Jangan itu. Itulah makanya berkhidmah yang semangat, kalian semuanya yang semangat itu. Contohnya itu Mas Bandi itu tadi, ini saya pegang kamera itu, terus bisanya pegang kamera yaitu pegang kamera dengan semangat, yakin niati khidmah karena biar mendapatkan barokah itu lantaran dengan khidmah. Nih kalau dawe dengan yang bisa menjadikan semangat saya untuk berkhidmah. Terus sampaikan juga mengulang dimanapun tempatnya, lek iso kudu ngulang. Jadi kan artinya ngulang itu kan baleni kan. Makanya yang didapat di pesantren dibaleni neh, dipraktek nih neng masyarakat. Baik pemirsa, sangat banyak sekali pembahasan, bahkan sangat lucu juga ya bahasa kita ini. Lek ngumpul saya dengan Ustaz Wahyudin ini kayak kayak bahasa-bahasa alumni ya kan, ngobrol, kita sering ngobrol seperti itu. Makanya tetap pantau channel Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal dalam acara Alpot. Ini Alpot jargonnya gimana? Cut. Ini adalah acara Alpot Tahadusan bin Nikmah. Semoga apa yang kita sampaikan, kita bahas pada malam hari ini bisa membawa berkah di dunia maupun di akhirat. Amin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Abu Sofyan Al-Husaini dan di samping saya Ustadz Fasihudin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.